Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada. Sore ini kita akan membahas tentang 4 wilayah USP. USP Anda pasti tahu bukan apa maksudnya? Yes, Unique Selling Proposition. Apa itu Unique Selling Proposition? Unique Selling Proposition adalah kelebihan produk kita atau pembeda produk kita dibanding produk-produk kompetitor. Nah, dalam USP ada 4 wilayah atau 4 daerah atau 4 posisi yang harus kita ketahui. Oke, baiklah. Wilayah pertama adalah wilayah zone kalau istilah saya. Apa itu wilayah zone? Wilayah di mana kompetitor punya kelebihan, Anda juga punya kelebihan. Kompetitor punya diferensiasi atau nilai lebih, nilai beda, Anda juga punya diferensiasi, nilai lebih, nilai beda. Tapi konsumen tidak membutuhkan produk itu. Misalnya, Anda punya kos-kosan yang keren, kompetitor Anda juga punya kos-kosan yang keren. Tapi kos-kosan Anda dan kompetitor Anda ada di atas puncak bukit, di mana tidak ada orang atau tidak ada konsumen yang membutuhkan kos-kosan atau kontrakan tersebut. Misalnya lagi, Anda jualan mobil yang keren, kompetitor Anda juga demikian, punya mobil yang nggak kalah keren. Tapi konsumen yang Anda bidik bukan konsumen yang lagi butuh mobil, tapi mereka masih levelnya butuh motor atau sepeda gunung. Yang ketiga, contoh yang lain, misalnya Anda jualan HP. HP Anda satunya bagus sekali untuk motret. HP kompetitor Anda misalnya bagus sekali untuk take video, tapi segmen yang Anda bidik tidak lagi butuh HP tersebut. Mereka misalnya masih butuh telepon rumah atau telepon kantor. Nah, di wilayah pertama ini kenapa saya sebut wilayah zone? Karena di situ apapun yang Anda lakukan, apapun yang kompetitor Anda lakukan tidak akan menghasilkan transaksi atau penjualan. Kenapa? Karena produk-produk yang Anda tawarkan ataupun yang kompetitor tawarkan tidak market need. Oke, sekarang wilayah yang kedua. Wilayah kedua adalah wilayah yang harus Anda hindari. Kenapa kok harus Anda hindari? Karena kompetitor Anda punya kelebihan, punya diferensiasi yang kuat, dan konsumen butuh dengan produk kompetitor Anda. Sementara Anda tidak punya kelebihan di produk itu, tidak punya diferensiasi di produk itu. Contoh misalnya, kalau boleh saya pakai ilustrasi, ada seorang laki-laki yang ganteng. Sementara si cewek ini itu memang lagi mencari laki-laki yang ganteng. Maka laki-laki yang ganteng ini pas dengan kebutuhan cewek yang cari laki-laki yang ganteng. Sementara Anda menawarkan laki-laki yang kaya. Sementara si cewek ini tidak butuh laki-laki yang kaya, tapi laki-laki yang ganteng. Artinya percuma Anda bertempur di wilayah ini. Kenapa? Karena konsumen tidak butuh produk Anda. Konsumen butuh produk yang dimiliki oleh kompetitor Anda. Contoh yang lain, Anda punya cafe, Anda perbaiki eksterior interiornya, Anda perbaiki view-nya, instagramable dan sebagainya. Sementara konsumen di situ tidak butuh hal tersebut. Mereka cukup cafe yang sederhana, bisa minum kopi 1.000, 2.000, 3.000 rupiah sambil ngobrol rokokan dengan teman-teman sesama mereka. Maka justru kompetitor Anda yang sederhana itu yang laku, karena segmen di situ cocok dengan apa yang dimiliki kompetitor Anda, tidak cocok dengan kelebihan-kelebihan yang Anda punya. Maka kafe Anda sepi, kafe tetangga Anda yang sebelah rame. Loh Pak, kan biaya saya lebih banyak, tampilan saya lebih keren, desain saya lebih oke. Ya, di situ betul Anda. Tapi apa yang Anda lakukan tidak sesuai dengan kebutuhan segmen yang ada di situ. Maka kalau Anda mau mengambil segmen di situ, sesuaikan dengan selera mereka. Contoh yang ketiga misalnya, kompetitor Anda bisa menyiapkan perumahan dengan berbagai fasilitas yang keren dan oke. Segmen di situ pas, sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka kompetitor Anda pasti menang dibanding Anda yang menyediakan rumah biasa-biasa saja. Maka sekali lagi, di mana kompetitor Anda punya kelebihan,
punya pembeda atau diferensiasi dan konsumen membutuhkannya, sementara Anda tidak bisa memiliki seperti apa yang kompetitor Anda berikan, tidak bisa memenuhi seperti apa yang konsumen Anda butuhkan, maka sebaiknya Anda tidak bertempur di daerah itu. Anda mengalah saja untuk sementara. Sampai kapan? Sampai Anda memiliki kelebihan dibanding kompetitor Anda atau memiliki diferensiasi dibanding kompetitor Anda, dan sampai produk Anda sesuai dengan kebutuhan konsumen Anda. Wilayah yang ketiga adalah wilayah perang. Apa itu wilayah perang? Wilayah perang adalah wilayah pertemuan di mana kompetitor memiliki kelebihan, memiliki diferensiasi sama dengan Anda, dan konsumen pun sama-sama membutuhkan produk Anda dan produk kompetitor Anda. Misalnya Anda jualan kopi, kopi Anda punya kelebihan dan diferensiasi, demikian juga dengan kompetitor Anda memiliki kelebihan dan diferensiasi yang sama atau lebih kurang persis dengan Anda, dan konsumen sama-sama membutuhkan produk Anda dan produk kompetitor Anda. Disitulah Anda akan berdarah-darah, red ocean namanya. Maka di wilayah ini pilihan Anda cuma dua. Yang pertama, Anda harus melebihi kompetitor Anda atau memunculkan diferensiasi yang lain dibanding kompetitor Anda, supaya Anda tidak berdarah-darah bertempur di sana. Anda bisa berkelit dari wilayah perang itu. Atau kalau Anda tetap mau bertempur di situ, Anda harus kerahkan dana yang lebih besar, tim yang lebih hebat, pasukan yang lebih solid, promo yang lebih gencar, dan berbagai aktivitas yang lain untuk merebut hati konsumen. Hal ini pernah dilakukan oleh salah satu merek mie instan di Indonesia. Dia pendatang baru bertempur dengan pemain lama di red ocean, di wilayah perang. Produk mereka kelebihannya mirip-mirip, pembedanya pun mirip-mirip, dan konsumen yang mereka sasar sama. Maka digelontorkanlah biaya besar-besaran untuk iklan, sehingga dalam perjalanannya mie yang baru ini bisa merebut lebih kurang 30% konsumen dari mie instan yang lama. Nah, sekarang wilayah yang keempat. Wilayah yang keempat ini saya istilahkan dengan winning zone. Apa itu winning zone? Winning zone adalah wilayah di mana produk Anda punya kelebihan, produk Anda punya diferensiasi yang kuat, dan konsumen membutuhkan produk Anda. Sementara kompetitor tidak memiliki kelebihan di produk itu dan tidak memiliki diferensiasi di produk itu. Di wilayah inilah seharusnya Anda maksimalkan. Di wilayah inilah seharusnya Anda berjuang habis-habisan. Di wilayah inilah seharusnya Anda fokus dan memaksimalkan action Anda gila-gilaan. Kenapa? Mumpung kompetitor belum ada, mumpung momentumnya ada di tangan Anda. Jadi, bagaimana dengan bisnis Anda? Kalau Anda mau cepat sukses, bermainlah di wilayah winning zone, yaitu wilayah yang keempat, di mana Anda punya kehebatan, punya kelebihan, punya diferensiasi, dan kompetitor Anda tidak memiliki. Istilah kerennya, kompetitor Anda tidak relevan dengan Anda. Maka di sini sekali lagi Anda totalitaslah, Anda maksimalkan potensi Anda, tim Anda, waktu, tenaga, pikiran, biaya Anda di winning zone ini. Karena every business have lifetime. Karena di mana ada gula pasti ada semut. Suatu saat bisa jadi kompetitor Anda akan mengintai Anda dan kemudian meniru Anda. Atau kalau Anda masih mau tetap ngotot, Anda bisa bermain di red ocean, yaitu wilayah yang ketiga, di mana Anda dan kompetitor Anda sama-sama memiliki kelebihan dan memiliki diferensiasi yang kuat. Tinggal Anda bermain lebih pintar, lebih cerdas, lebih cepat dengan cara menggelontorkan banyak biaya, banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, sehingga Anda satu langkah lebih maju dibanding kompetitor Anda. Atau Anda ciptakan kelebihan-kelebihan Anda atau diferensiasi Anda yang kompetitor Anda mungkin lengah dan tidak memunculkannya, sehingga Anda menang di wilayah pertempuran tersebut. Dan saran saya, Anda jangan bermain di wilayah pertama dan kedua. Masih ingat wilayah pertama? Wilayah zone istilah saya. Anda punya kelebihan, Anda punya diferensiasi, demikian juga dengan kompetitor Anda. Tapi konsumen tidak ada yang butuh dengan produk Anda dan juga produk kompetitor Anda. Pak, bagaimana dengan wilayah yang kedua? Sama,
Ketika kompetitor Anda sudah punya kelebihan, kompetitor Anda sudah punya diferensiasi yang kuat, dan konsumen Anda membutuhkan produk kompetitor Anda menjadi pendatang baru di situ. Anda tidak punya kelebihan, Anda tidak punya diferensiasi, maka Anda butuh energi yang besar untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah, semua itu saya bahas di buku saya yang berjudul Nilai 5. Silakan miliki dan Anda akan dapatkan penjelasan lebih detail di dalam buku ini. Selamat membaca, selamat merenung, dan selamat terus berkarya. Siapkan diri Anda untuk terus berselancar di era yang penuh kompetisi ini dengan memahami 4 wilayah USB. Sekian dari saya, selamat sore. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.